Halo, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Kali ini kita akan sama-sama belajar bahasa Inggris ataupun mengasah kemampuan bahasa Inggris kita melalui artikel berita di media massa. Artikel, terutama artikel berita dalam bahasa Inggris yang akan kita lihat adalah kata-kata atau ungkapan membahas atau menggambarkan tradisi ataupun budaya Indonesia. Dan kali ini tradisi yang akan kita bahas atau yang akan kita lihat di media massa adalah tradisi mudik orang-orang Indonesia ketika bulan Ramadan. Dan di video kali ini spesial karena saya kedatangan dua orang tamu yang juga akan ikut membahas artikel media massa tersebut. Mereka adalah teman-teman dosen yang akan bergabung dengan kita. Saya perkenalkan, ada Nurbaiti di sebelah kiri dan sebelah kanannya ada Listia Ayu Saraswati. Hai. Pertama-tama, kemarin sempat viral, netizen membahas apa sih bedanya mudik dan pulang kampung, terutama ketika waktu itu Pak Presiden Jokowi diwawancara. Listia bisa kasih tahu kita bedanya apa sih mudik dan pulang kampung? Silakan. Iya, jadi menurut Pak Jokowi kalau pulang kampung itu adalah orang dari kampung yang dia misalnya bekerja di kota, dia balik lagi ke kampung gitu. Jadi dia nggak akan kembali lagi ke kota. Sedangkan kalau mudik itu orang kota yang asalnya mungkin dari daerah, pada saat-saat tertentu, terutama pada saat Idul Fitri mau menjelang Idul Fitri atau Ramadan, dia akan kembali lagi ke daerah asalnya, dan nanti setelah selesai liburan Idul Fitri, dia akan kembali lagi ke kota, gitu. Ternyata memang ada perbedaan pemahaman antara apa itu mudik dan apa itu pulang kampung ya. Nurbaiti, ungkapan apa dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menggambarkan mudik atau pulang kampung? Kalau untuk di Indonesia, kalau Jakarta Post itu dia tetap menggunakan kata mudik ya. Tapi kalau untuk dari koran lain itu exodus. Jadi katanya tadi adalah exodus. Ya. Ada 3 suku kata di situ, exodus, dan penekanannya ada di X ya, exodus ya. Ini ada asal katanya nggak sih? Kapan pertama kali kata exodus itu dipakai? Di Bible diceritakan itu di zaman Nabi Musa itu exodus itu udah ada. Nah, itu justru sebenarnya dari yang asal kemudian ke tempat yang asing gitu, itu migrasi. Nah, kalau gitu sekarang coba kita lihat bagaimana kata exodus itu dipakai di artikel media massa. Sekarang kita lihat dulu artikel atau headline berita atau tajuk utama yang ada di Jakarta Post. Saya coba bacakan. Indonesia suspends all passenger travel across cities to prevent Ramadan exodus. Jadi sekarang kita melihat ada kata atau grup kata, kelompok kata Ramadan exodus. Jadi ternyata di artikel ini kata mudik atau exodus itu digambarkan atau diikuti oleh kata yang menerangkan mudik itu dalam rangka apa atau selama waktu apa. Dan sekarang terlihat bahwa kata Ramadan exodus itu berarti mudik yang dilakukan selama masa Ramadan atau selama bulan Ramadan. Itu berarti noun phrase ya. Ada. Kalau yang mass exodus itu berarti secara massal, jadi lebih ke populasi ya. Jadi banyak orang pasti yang large number gitu mudik gitu. Mereka ke daerah asal mereka. Kalau konteksnya Indonesia gitu. Kemudian kalau annual exodus itu lebih ke time atau period. Jadi maksudnya setiap tahun berkelanjutan gitu. Jadi sesuatu hal yang memang menjadi satu kebiasaan gitu. Jadi setiap tahun pasti dilakukan. Itu annual exodus. Kemudian yang terakhir end of Ramadan exodus itu lebih ke periodnya, yaitu periodenya. Jadi memang setelah kita puasa 1 bulan penuh ya di bulan Ramadan, kemudian ada Idul Fitri dan itu saatnya orang-orang untuk melakukan si exodus ini. Ya, ini ada satu lagi dari media asal Singapura, Straits Times. Indonesian ministers make music video discouraging homeward bound
exodus ahead of hari raya. Jadi di sini dia pakai noun phrase-nya adalah homeward bound exodus. Jadi dia pakai homeward bound. Origin definition dari exodus dengan exodus yang dipakai dalam konteks pulang kampung, konteks mudik ya, konteks mudik di Indonesia atau di negara-negara tetangganya yang lain. Ini karena exodus yang kita pahami sebagai mudik adalah kita justru bukan pergi ke tempat yang asing, tapi kita pulang ke asal kita ya, ke tempat asal kita. Oke, ini juga masih dari The Straits Times. Dia tertulis di situ ya, Indonesian ministers have come together to produce a music video discouraging people from flocking back to their hometown ahead of the Hari Raya Idul Fitri holiday. Jadi flocking back itu flock back itu biasanya digunakan untuk hewan ya, maksudnya burung tuh dia untuk periode tertentu itu dia harus migrasi. Nah ini digunakan juga untuk mudik gitu. Jadi mudik itu kan sama ya, ada periodenya juga mereka orang-orang maksudnya harus melakukan mudik, yaitu kalau dari artikelnya ini saat Hari Raya Idul Fitri. Di situ juga tertulis di headline-nya atau tajuk utamanya flock back to their hometown. Jadi hometown atau kampung halamannya mereka. Jadi itu harus diikuti oleh istilahnya posesif ya, misalnya flock back to my hometown, flock back to your hometown, flock back to their, or flock back to our hometown. Ngomongin tentang kata flock, itu berhubungan dengan aktivitas burung terbang. Saya juga pernah lihat di artikel media massa itu menggunakan kata persis yang menggunakan kata kerjanya yang terbang, yaitu fly. Jadi ini udah kelihatan kayak fly. Jadi fly back to their hometown, fly back to my hometown, fly back to his hometown, segala macam. Fly back, come back to hometown. Terus deh ya, return to hometown, come back to hometown. Terus return to our hometown. Ya, return to our hometown itu kalau yang pakai possessive adjective. Fly back, terus go back to our hometown, itu juga bisa. Jadi ada go back, ada come back. Ini comeback mengingatkan saya dengan artis K-pop yang kayaknya sering banget saya dengar istilah comeback. Iya. Beda nggak ya gitu, kalau comeback artis Korea kan K-pop ya, terutama band K-pop atau artis K-pop itu dia setelah lama dia nggak bikin album, biasanya kan dia ada periode produksi album, terus dia tour mungkin atau dia ada project lain gitu. Setelah itu dia kembali lagi ke studio, dia bikin album. Nah biasanya media massa atau fansnya itu bilang adalah comeback gitu. Jadi comeback untuk produce musik baru gitu. Kalau di sini comeback itu kan artinya kita pergi ke suatu tempat yang tempat itu adalah asal kita gitu, daerah asal gitu. Tapi kalau yang konteks Korea itu kan bukan, dia artinya dia kembali lagi ke studio, dia bikin musik baru, berkarya lagi, ke fansnya atau fandomnya untuk menghasilkan satu karya lagi supaya fandomnya itu bisa membeli album mereka, jadi promosi gitu. Di situ ada unsur komersilnya seperti itu. Gitu. Ya udah. Jadi tadi ternyata kita sudah melihat banyak contoh dari artikel media massa yang bahas tentang mudik ya. Jadi kalau boleh saya rekap, jadi tadi ada penggunaan kata exodus yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas itu. Dan kata exodus ini biasanya diikutin dengan kata lain yang mungkin kata adjektif atau kata sifat. Kapan lakukan mudik itu, misalnya selama masa Ramadan berarti Ramadan exodus, atau aktivitas mudik yang lakukan tahunan setiap tahun sekali berarti annual exodus. Untuk mengungkapkan aktivitas mudik atau pulang kampung menggunakan kata lain juga atau kelompok kata yang lain juga selain kata exodus. Jadi misalnya tadi kita lihat ada flock back to misalnya my hometown, their hometown, atau
Selain itu juga kita lihat contoh fly back to hometown, ada come back to atau return, go back to hometown. Terutama tadi mungkin ada contoh yang agak familiar di kita ya, ada comeback, bukan di kita, maksudnya di rekan-rekan saya nih, teman-teman saya, Baiti dan Listia, fansnya K-pop, jadi mereka paham banget dengan istilah comeback. Ya udah, sebagai penutup saya mau tanya, Listia atau Baiti, ada rencana comeback dalam waktu dekat ini? Comeback, entah ini comeback dalam konteks K-pop atau comeback dalam konteks Ramadan? Ada dalam waktu dekat ini ada nggak rencana? Baiti dulu deh. Come back to your monster. Comeback, mungkin comeback ini ya, comeback kerja lagi ya. Jadi sudah 3 bulan kan kita WFH, mungkin nanti akan WFO lagi, work from home lagi. Transisi ya, karena PSBB. Kita udah masa transisi dari PSBB ke new normal ya. Jadi mungkin comeback-nya di sini bukan comeback ke sesuatu kehidupan yang pernah kita punya dulu. Jadi mungkin kita justru kembalinya ke new normal gitu. Jadi bukan comeback juga sih ya, kayaknya. Look forward lah, kayak look forward to new normal gitu. Oke. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak Listia dan Baiti sudah ngobrol bareng saya tentang penggunaan bahasa Inggris yang digunakan untuk menggambarkan tradisi atau budaya Indonesia, dan kali ini kita lihat adalah tradisi mudik. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai bertemu lagi ketika teman-teman sudah comeback ke tempat kerja kita ya, nanti ya kalau kita bertemu lagi. Ya. Thank you. Oke. Bye. Bye.